Halo, selamat pagi adik-adik yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Tante harap semuanya dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Baik, kembali lagi kita di sekolah minggu online ya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami sampai saat ini masih berkesempatan Tuhan untuk boleh menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu, tolong kami Tuhan agar kami boleh mendengarkan firman itu dengan baik dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya, mungkin kali ini juga lain dari biasanya kita online sekolah minggunya, tapi Tante berharap itu tidak mengurangi sukacita kita tetap beribadah online ya. Baik adik-adik, sekarang disiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo. Nah, hari ini Tante mau bercerita tentang 3 orang laki-laki ya. Siapa mereka? Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Judulnya firman Tuhan kali ini adalah ceritanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita buka ayatnya di kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Ya, kalian buka Alkitabnya masing-masing. Kalau sudah, perhatikan kembali ke sini ya. Nah, adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Nah, mereka ini ada dalam pemerintahan. Nah, sebentar. Ini adalah seorang raja. Siapa dia? Mari kita lihat. Nah, pada waktu itu kota Yerusalem ini dikuasai oleh seorang raja. Nama rajanya adalah Nebukadnezar dari bangsa Babel. Ya. Nah, lihat. Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Ini patungnya Raja Nebukadnezar. Ya, adik-adik bisa lihat, tinggi sekali patung ini dan terbuat dari emas. Nah, suatu kali Raja Nebukadnezar ini mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Dia memberi perintah semua pemimpin bangsa untuk datang dan melihat patungnya itu. Nah, kemudian semua pemimpin bangsa ini pergi ke bangsa Babel. Untuk apa? Untuk melihat patung Raja Nebukadnezar yang besar, yang tinggi tadi itu ya. Yuk kita lihat lagi. Nah, adik-adik, setelah membuat patung tidak berhenti itu saja, lalu pengawal raja ini mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung. Jika tidak, akan dihukum. Ya, Raja Nebukadnezar membuat patung dia yang tinggi tadi itu. Dan dia mengumumkan kalau semua orang harus apa? Menyembah patung itu. Kalau mereka tidak menyembah, diapakan? Dihukum ya. Kita lihat selanjutnya. Wah, lihat ya. Nah, karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Ya, adik-adik coba lihat itu. Mereka sujud menyembah kepada patung emas itu. Nah, tapi ada orang Kasdim ini melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Adik-adik tahu siapa tadi? Kita lihat. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ini ditangkap. Siapa orang itu? Ya, namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, lihat ya. Nah, karena mereka tidak mau menyembah patung itu, ya, ketiga orang ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka ini orang-orang yang taat ya. Nah, karena ketiga orang itu tidak mau menyembah Tuhan,
mereka akhirnya diapakan? Dihukum. 3 orang itu lalu diikat. Terus setelah diikat, dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Siapa yang sini suka membantu orang tuanya di dapur, mamanya di dapur? Ada? Ada ya? Nah, kalau ada, adik-adik pernah lihat kompornya mama di rumah? Kalau kompor itu dinyalakan bagaimana rasanya? Dingin? Enggak, panas ya. Bahkan kalau kita tidak hati-hati bisa membakar tangan kita, bisa menyebabkan luka bakar. Nah, adik-adik, kalau kalian lihat, coba lihat itu. Di ke dalam dapur api yang panas. Bukan api yang kecil yang kompor tadi, bukan. Tapi sebuah tempat yang di sana menyala-nyala apinya. Dan itu tentu saja sangat panas. Kalau kalian lihat gambarnya coba dilihat. Nah, ya. Tempat pembakarannya. Nah, 3 orang ini dimasukkan loh ke dalam dapur api yang panas tadi. Kita lihat lagi ya. Coba dilihat. Apinya menyala-nyala. Rajanya ini lihat dari kejauhan ya. Nah, tetapi lihat. Raja merasa heran. Kenapa tiba-tiba kok ada 4 orang di dalam dapur api? Dan mereka ini kok enggak kepanasan ya? Mereka enggak teriak-teriak. Tadi yang dimasukkan berapa orang? 3. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi Raja Nebukadnezar melihat ada berapa? 4 orang dalam dapur api itu. Dan mereka baik-baik saja. Ya, siapakah orang yang keempat tadi? Adik. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Ya, ada malaikat Tuhan yang senantiasa menjagai Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mereka orang-orang yang taat. Mereka tidak mau menyembah patung. Yang mereka sembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adik-adik, kalian lihat ya, di dalam dapur api mereka tidak terlekak kepanasan. Mereka tetap diem dan bersuka. Mereka tidak ada wajah kesakitan atau apa ya. Mari kita lihat lagi. Lihat rajanya. Raja nampak heran ya. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Mereka akhirnya dikeluarkan ketiga orang itu. Coba lihat. Nah, adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Mereka tetap dalam keadaan sehat. Lihat ya. Mereka tidak ada luka bakarnya sama sekali. Bahkan bau asap pun mereka tidak ada di tubuhnya mereka. Luar biasa ya. Nah, lihat lagi. Nah, sudah ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Melalui kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita belajar kalau Tuhan ini senantiasa menyertai orang-orang yang takut dan taat kepadanya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau apa tadi? Menyembah patung. Ya, yang mereka sembah hanya satu, yaitu Tuhan. Dan Tuhan juga sanggup meluputkan kita dari apapun, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi mereka diselamatkan, ya. Mereka tetap dalam keadaan sehat ketika mereka keluar dari dapur api tadi. Adik-adik, mari kita bersama-sama tetap takut akan Tuhan, apapun keadaan kita nantinya. Kalau mungkin saat-saat ini kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bertemu ya. Tante tentu tidak tahu kalian beribadah apa enggak. Tapi Tante percaya kalian tetap menjaga iman kalian. Kalau di rumah
bisa ajak mama papanya untuk berdoa, nyanyi 1 pujian 2 pujian gitu ya. Walaupun nanti mama ndak lihat sekolah minggu kita ndak apa-apa, mau lihat yang lainnya boleh, asalkan kalian tetap beribadah, tetap jaga iman kalian dengan baik. Apapun yang terjadi nantinya, tempatkan Tuhan ini di atas segala-galanya. Andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Adik-adik ya. Nah, seperti yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Walaupun ada hukumannya loh tadi ya, diancam dengan dimasukkan dalam dapur api. Mereka jalani, tapi mereka diselamatkan karena iman mereka yang kuat. Karena mereka takut akan Tuhan. Ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah Yeremia 17 ayat 7. Tante bacakan ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita diberkati, supaya kita diluputkan dari segala masalah kita. Ya, adik-adik kasih Tuhan. Tante berharap kita bisa belajar lewat cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tante berharap kalian tetap bersemangat mengikuti setiap ibadah kita, ya. Tetap bersemangat untuk berdoa, tetap bersemangat untuk membantu orang tua di rumah, tetap bersemangat untuk berbagi kasih kepada orang-orang lain, ya. Jangan lupa tetap bersemangat dan tetap jaga iman kita. Adik-adik dikasih Tuhan, Tante harap kita semua tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun kalian di rumah. Tante berharap kalian menjaga diri kalian ya, tetap laksanakan protokol kesehatan karena masa pandemi ini tentu belum berakhir. Tante dan berharap kalian tetap jaga kesehatan kalian dengan apa? Dengan tetap memakai masker, lalu cuci tangan dulu, mau masuk rumah cuci tangan, mau makan cuci tangan ya, dan tetap di rumah ya. Adik-adik, firman hari ini cukup ya. Tante berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Mari tutup mata, kita berdoa kembali. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Walaupun firman yang kami sampaikan mungkin sangat sedikit Bapa, tapi kami percaya Tuhan bila firman itu boleh tertanam dalam diri kami masing-masing, dalam diri adik-adik kami Tuhan. Dan kiranya Bapa, kami tetap mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami semuanya karena kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.